Ayuhal ikhwah al-kiram wal akhwat wal ummahat al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan bertemu atau berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa Ala di pagi hari dalam dan kegiatan yang mulia ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan dan tanda Allah Jalla wa Ala menginginkan kebaikan kepada sebagian hambanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Dan tanpa ilmu agama, maka jalan menuju syurga tidak akan termudahkan bagi kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah, kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Wa ghashyatumur rahmah, tercurahkan rahmat untuk mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa Ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Kita juga memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, serta dengan nama yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka akan mengabulkan permohonan hambanya, agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang terakhir sebelum kita memasuki pembahasan kitab, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu agama yang seperti ini atau terselenggaranya majelis ilmu agama yang seperti ini menjadi salah satu dari pahala jariyah yang tetap mengalir kepada orang tua kita, ustadzuna yang telah wafat, Yazid Jawas rahimahullahu taala. Tidaklah majelis-majelis ilmu agama yang ada saat ini keumumannya kecuali buah dari dakwah yang telah beliau lakukan puluhan tahun sebelumnya. Maka mudah-mudahan setiap majelis ilmu agama yang masih berjalan ini menjadi pahala jariyah yang terus menerus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca uraian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang buah dari keimanan kepada sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang maha tinggi, dan sebelumnya nama-namanya yang maha indah. Maka berikut ini beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana atau betapa Al-Quranul Karim
menjelaskan kepada kita tentang Allah Jalla wa'ala, tentang kemahaesaannya dalam hal rububiyah, kemahaesaannya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, uluhiyah, dan yang ketiga kemahaesaannya di dalam al-uluhiyah. Kemudian beliau mengatakan tadabburul Qur'ani yurithu ma'rifatar Rahman. Mentadabburi Al-Qur'an ini akan melahirkan ma'rifah kepada Allah Jalla wa'ala Ar-Rahman. Dan inilah tujuan utama Al-Quran itu diturunkan. Tujuan utama Al-Quran itu diturunkan bukan semata-mata untuk dihafalkan, agar seseorang mendapat gelar hafidh, atau hanya untuk dibaca semata tanpa mentadabburinya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Sad, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah. Ingin diberkahi agama kita, ingin diberkahi dunia kita, ingin diberkahi anak keturunan kita, ingin diberkahi rumah tangga kita, dan semuanya, maka Al-Quran adalah sumbernya. Al-Quran adalah kitab penuh berkah yang telah kami turunkan kepadamu, dan lihat tujuannya. Lam lihat dabbaru, lam at-ta'lil. Lihat dabbaru, agar mereka mentadabburinya. Waliyatadzakkara ulul albab. Setelah Allah mengatakan agar mereka mentadabburinya, maka Allah mengatakan dan agar ulul albab menjadikan Al-Quran sebagai peringatan untuk mereka. Kata para ulama, maka bagaimana mungkin Al-Quran itu akan menjadi peringatan kepada mereka sementara mereka tidak mengetahui artinya, tidak mengetahui maknanya. Dan mempelajari makna Al-Quran itulah yang disebut dengan at-tadabbur. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala setelah mengatakan Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah, diturunkan kepada Nabi kita SAW, lihat dabbaru, agar manusia ini mentadabburinya, dan agar ulul albab menjadikannya sebagai peringatan untuk mereka. Ini menerangkan kepada kita bahwa Al-Quranul Karim meskipun kitab yang penuh berkah, maka kesempurnaan berkahnya tidak akan diperoleh oleh seseorang kecuali dengan mentadabburinya. Makanya tak aneh ada penghafal Al-Quran tetapi justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan isi Al-Quranul Karim. Dia penghafal Al-Quran tetapi tidak terhardik dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam ayat ini setelah Allah mengatakan Al-Quran adalah kitab penuh berkah yang diturunkan kepada engkau, Allah katakan lihat baru, agar mereka mentadabburinya. Tanpa mentadabburinya maka kesempurnaan berkah Al-Quran tidak akan kita dapatkan. Bayangkan jamaah dimuliakan Allah, yang membunuh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, sebagian mereka adalah penghafal Al-Quran. Sebagian mereka penghafal Al-Quran tetapi melakukan tindakan bom bunuh diri. Ali bin Abi Thalib dibunuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Di hari Jumat, di saat beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh, yang membunuhnya Abdurrahman bin Muljam, seorang yang hafidh Al-Quran, yang mulutnya selalu bergerak dan bergetar dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, ahli puasa, ahli salat. Makanya sebelum wafatnya Nabi SAW jauh hari telah memperingatkan tentang Khawarij yang akan muncul setelahnya. Beliau berkata kepada para sahabatnya sebelum wafatnya, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum wa yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kalian akan meremehkan salat kalian dan puasa kalian tatkala melihat betapa kuatnya mereka dalam menjalankan salat dan puasa. Wa yaqra'una al-Qur'an, dan mereka ahli membaca Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bacaan mereka terhadap Al-Quran seperti lurusnya anak-anak panah. Artinya makhraj yang begitu tepat, panjang pendek yang begitu benar, dan suara yang begitu indah atau bacaan yang begitu fasih. Tetapi kata Nabi SAW, la yujawizu taraqiyahum. Al-Quran yang mereka miliki tidak melewati kerongkongan mereka.
Artinya tidak sampai ke hati. Mereka tidak memahami yang benar. Karena kalau mereka benar-benar memahami Al-Quran, maka sungguh mereka tidak mungkin membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hanya beberapa langkah dari Masjid Nabawi. Dan beberapa hari setelah mereka melaksanakan ibadah haji. Preman saja pulang haji taubat. Sedangkan Khawarij setelah haji membunuh Utsman bin Affan. Bayangkan ya. Preman sebelum berangkat haji preman dia. Pulang haji taubat dia jadi ustadz. Khawarij beberapa hari setelah haji berangkat ke Madinah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Membunuh Utsman radhiyallahu an. Bayangkan. Subhanallah. Padahal mereka menghafal Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum. Masya Allah. Ada kursinya 1-0 tuh orang tua anak Pak Darimi. Ada kursi. Baik, barakallahu fik. Nah, sebelum kiamat nginap di rumah beliau nih. Orang tua kita nih, barakallahu fik. Baik. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Preman saja, pendosa, penzina, peminum khamar, penjudi. Berangkat haji, pulang haji berubah dia. Bertobat dia, ya kan? Kaum Khawarij di tanggal 18 Zulhijjah. Begitu selesai pelaksanaan ibadah haji di tanggal 13 Zulhijjah, mereka bergerak ke Madinah dan membawa masa jamaah haji dan membunuh Ali bin Abi Thalib hanya beberapa langkah dari Masjid Nabawi. Maka Nabi katakan tadi, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka ahli membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang mereka baca, yang mereka hafal tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya tidak masuk ke hati. Nah, dan dengan Al-Quran sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran, mereka menggerakkan pasukan untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Sambil memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka membacakan ayat Allah, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Sehingga sebagian mujahidin, tentaranya Ali bin Abi Thalib sempat ragu untuk memerangi mereka. Mereka berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, mereka membaca Al-Quran. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, unzuru ila ma qalu wa la tanzuru ila man qal. Silahkan kalian melihat kepada ucapan yang mereka bacakan. Yang mereka bacakan memang benar Al-Quranul Karim. Satu hurufnya mendapatkan 10 pahala. Tetapi jangan melihat kepada yang mengucapnya. Mereka Khawarij. Nabi telah mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'ad. Seandainya aku berpapasan dengan mereka, bertemu dengan mereka, maka aku akan membantai mereka sebagaimana Allah membantai kaum Ad. Dalam riwayat yang lain seperti Allah membantai kaum Tsamud. Nabi mengatakan, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka ahli membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang mereka miliki tidak melewati kerongkongan mereka. Coba antum bayangkan secara logika aja, sebejat-bejatnya preman di hari ini, saya yakin gak akan mungkin dengan kesadarannya menyembelih imam salat 5 waktu. Ya kan? Kecuali dalam keadaan mabuk. Mereka dalam keadaan sadar, mereka salat 5 waktu, ahli puasa sunnah, puasa Daud, penghafal Al-Quran, justru mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh satu-satunya manusia sepanjang Allah menciptakan langit dan bumi ini mendapatkan gelar Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. Karena telah menikahi 2 putri Nabi SAW, Ummu Kulthum dan Nuqayyah radhiyallahu anhuma. Setelah salah satu di antara keduanya meninggal dunia, kemudian beliau menikahi yang lainnya, Utsman bin Affan. Dan mereka lakukan di tanah suci Madinah. Maka Nabi mengatakan, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh di tangan mereka. Abdurrahman bin Muljam. Ini ahli puasa, ahli salat malam. Selalu berzikir, selalu baca Al-Quran. Dan Ali sedang keluar salat dari rumahnya untuk mengimami salat subuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Di mana preman saja bertobat dari preman yang di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya kan? Preman aja 10 terakhir Ramadan pakai peci warna putih Pak Ibu. Pak, habis Ramadan baru mulai lagi dia. Khawarij membunuh
Ali bin Abi Thalib dengan menusuknya berulang kali, dan itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah. Maka Nabi mengatakan tadi, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, sebab tidak mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran tetapi tidak mengerti maknanya. Guru ana Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala 2014 beliau ditembak oleh 3 orang di depan pintu Darul Hadits Fiyush. Salah satu pelakunya anak muda yang umurnya belum sampai atau belum melewati 25 tahun. Masih di bawah 25 tahun. Sehari-harinya selalu pakai jubah dan imam salah satu masjid besar yang ada di kota Aden. Karena terpapar paham Al-Qaeda. Nah, penghafal Al-Quran dan imam di salah satu masjid besar di kota Aden, Yaman. Maka Allah katakan, memang Al-Quran kitab yang penuh berkah. Kemudian Allah mengatakan tujuan diturunkannya adalah liyadabbaru, agar mereka mentadabburinya. Karena tidak mentadabburi di Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sebagian mereka justru meninggalkan ibadah karena dalil dari Al-Quran katanya. Padahal Al-Quran tidaklah diturunkan kecuali kita agar menjelaskan kepada kita tata cara dan jalan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka justru berdalil dengan Al-Quran untuk tidak beribadah kepada Allah. Katanya Allah berfirman di akhir surat Al-Hijr, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai sehingga al-yakin itu telah datang kepadamu. Beliau sudah ma'rifah. Beliau sudah wali majdub. Apapun yang beliau lakukan, yang beliau ucapkan, itu semuanya dengan tarekat ma'rifat. Bagi kita memang itu masih dosa. Kalau kita yang melakukannya itu dosa katanya. Nah, kalau beliau melakukannya itu tidak lagi berdosa. Ya. Kita menganggap itu aneh karena kita menilai beliau masih dengan kacamata syariah katanya. Tetapi orang yang melihat beliau dengan kacamata ma'rifah tidak aneh katanya. Bingung gak antum? Pasti bingung. Makanya kata Imam Syafi'i, lau tasawwafa ahadun awalan nahar lajana akhir. Kalau ada orang masuk sufi di pagi hari, sorenya udah gila. Semakin gila, semakin tinggi kewaliannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakai ayat Al-Quran tidak beribadah kepada Allah. Padahal maksud dengan makna al-yakin di sini adalah kematian. Selama Anda masih hidup, tetaplah beribadah kepada Allah. Dari mana kita mengetahui bahwa mana al-yakin di sini adalah kematian? Dengan mentadabburinya. Di dalam surat Al-Mudaththir Allah menggunakan kalimat al-yakin dengan makna kematian. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana yaqin. Demikian juga dengan membuka tafsir-tafsir yang ada. Maka akan terlihat di sana riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi yang menjelaskan bahwa al-yaqin di sini adalah kematian. Nah, ikhwanal karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Demikian juga sebagian orang justru dengan ayat Al-Quran yang mengatakan Yahudi dan Nasrani juga berhak mendapatkan surga kalau mereka ikhlas dalam berbuat kebaikan. Karena di dalam beberapa ayat dari surat Al-Baqarah Allah memuji Yahudi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayat. Di sini Allah memuji orang-orang yang beriman Yahudi, Nasrani dan Sabiin. Sabiin ada yang berpendapat pertengahan antara Yahudi dan Nasara, dan ada yang mengatakan orang yang keluar dari agama jahiliyah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bagi mereka pahala mereka di sisi Allah Jalla wa'ala. Di sini Allah mengatakan Yahudi pun dapat pahala. Jadi bukan Muslim aja, ini ayat Al-Quran katanya. Nah, padahal Yahudi di situ adalah Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, Nasrani beriman kepada Nabi Isa sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad, maka yu'tikum ajrain marratain. Allah berikan pahala dua kali lipat. Karena Nabi SAW sendiri yang telah bersabda, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasara yang mendengar aku diutus sebagai Nabi Allah, kemudian dia tidak beriman kepadaku kecuali dia sebagai penghuni neraka. Ini akidah yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Keraguan di dalam akidah yang satu ini dapat membatalkan keislaman. Bukan sekedar menolaknya. Meragukan akidah yang satu ini
adalah salah satu dari pembatal keislaman menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Allah Jalla wa Ala mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tetapi sebagai mereka justru dengan ayat Al-Qur'an mengajak manusia kepada kebebasan di dalam beragama, kebebasan di dalam berakidah. Bahwa Yahudi sekalipun kalau berbuat baik mereka dapat pahala di sisi Allah. Dia pun membawa ayat tadi dari surat Al-Baqarah. Apa sebabnya? Karena tidak tadabbur. Seperti Khawarij tadi yang Nabi katakan yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka ahli membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Al-Qur'an mengajak kepada tauhid dan melarang dari berbuat syirik. Justru dengan Al-Qur'an mereka meninggalkan tauhid dan berbuat syirik. Nah, berdalil dengan firman Allah wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah menuju Allah. Ini dalil kami bertawassul. Pada wasilah di situ adalah ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Carilah ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala agar kalian bertemu dengannya mendapatkan surga di sisinya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan tentang kaum Khawarij, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Walaupun mereka hebat salatnya, puasanya, bacaan Al-Qur'annya, tetapi mereka keluar dari prinsip-prinsip agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Nah, maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim di sini mengatakan tadabburul Qur'ani yurithu ma'rifatar rahmani. Mentadabbur Al-Qur'an. Beliau tidak mengatakan menghafal Al-Qur'an. Beliau juga tidak mengatakan membaca Al-Quran. Beliau tidak mengatakan tilawatul Quran. Beliau juga tidak mengatakan hifzul Quran. Tetapi yang beliau mengatakan tadabburul Quran. Tadabbur artinya adalah at-ta'ammul. Mentadabburinya, memperhatikannya, mempelajari maknanya. Yang Allah katakan di dalam surat As-Sadd tadi. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Agar mereka mentadabburinya dan agar ulul albab menjadikannya sebagai peringatan untuk mereka. Kalau Al-Quran masih kurang sebagai peringatan untuk kita, berarti kita belum menjadi ulul albab. Kalaulah kita ulul albab, pastilah Al-Quran akan menjadi peringatan yang sempurna untuk kita. Dan siapakah ulul albab itu? Allah terangkan di 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Silahkan baca dan perhatikan di sana Allah terangkan siapa mereka ulul albab dari semenjak firman-Nya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar ila akhir surah. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim wa anta idza tadabbarta al-Qur'ana wa ajartahu min at-tahrif wa an taqdi alayhi bi ara'il mutakallimin wa afkaril mutakallifin ashhadaka malikan qayyuman. Ini cara bacanya enggak boleh berhenti ya. Ini koma semua. Karena kapan berhenti maka maknanya enggak sempurna. Cara bacanya kalau yang bawa bahasa Arab wa anta idza tadabbarta al-Qur'ana wa ajartahu min at-tahrif wa an taqdi alayhi bi ara'il mutakallimin wa afkaril mutakallifin atau mutakallafin ashhadaka malikan qayyuman fawqa samawati ala arshihi yudabbiru amra ibadihi ya'muru wa yanha wa yursilur rusula wa yunzilul kutub ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع يرى من فوق السبع ويسمع ويعلم السر والعلانية فعال لما يريد موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, apabila engkau mentadabburi Al-Quran, ini syarat yang pertama. Yang kedua, wa ajartahu min tahrif.
engkau tidak terjebak dengan tahrif yang dilakukan oleh ahlul bidah terhadap Al-Quran ini. Ini syaratnya. Ya, karena ada orang mentadabburi Al-Quran tetapi dengan maknanya yang sudah tahrif ketika lewat kepada ayat Allah bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya terbentang. Oh, dimaksud di situ bukan tangan tapi nikmat, tetapi kekuatan dan sebagainya. Ketika datang kepada ayat Allah wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, oh, yang datang di situ bukan Allah tetapi perintahnya, tetapi ini dan itu. Nah, yang dilihat di situ bukan Allah tetapi ini dan itu. Maka dia tidak akan mendapatkan ma'rifah tentang Allah yang sebenarnya. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, engkau mentadabburinya. Engkau mentadabburinya bukan dengan makna-makna yang telah ditahrif. Yang telah ditahrif. Maka ada hadis yang berbunyi ketika Nabi SAW berbicara tentang tanda-tanda ulama-ulama yang benar, ya, para a'immah mujaddidin, Nabi mengatakan yahmilu hadzal ilma kulla khalafin uduluhu yanfuna an kitabillahi tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Sesungguhnya agama ini akan dibawa dan diperjuangkan oleh sekelompok manusia setiap masa yang memiliki sifat udul. Apa sifat udul itu? Nabi katakan yanfuna an kitabillahi tahrif al-ghalin. Mereka membersihkan agama Allah Al-Quran ini dari tahrifnya ahlul bidah. Tahrif itu adalah menyelewengkan makna suatu ayat dari maknanya yang tersurat kepada makna yang tersirat tanpa dalil. Kalau dengan dalil itu dinamakan tafsir. Nah, hanya saja mereka mengistilahkannya dengan istilah yang positif. Mereka namakan ta'wil. Mereka tidak mau menamakannya dengan tahrif. Karena tahrif itu negatif. Dan orang yang pertama kali melakukan tahrif adalah orang-orang Nasara dan Yahud. Ketika Allah perintahkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis dengan mengatakan apa? Wa qulu hittah. Mereka rubah menjadi hintah, biji-bijian. Nah, Allah mengatakan wa yuharrifunahum min ba'di ma aqaluh. Mereka telah mentahrif isinya Taurat dan Injil semenjak wafatnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, dan sebelum datangnya Nabi kita mereka telah mentahrif, ya. Makanya para ulama ketika berbicara tentang sejarah tahrif, mereka menyampaikan bahwa cikal bakal manusia yang pertama kali melakukan tahrif terhadap kitab-kitab suci adalah Yahudi dan Nasara. Dan Nabi telah mengatakan tidak ada satu perangai buruk dari ahlul kitab kecuali akan ada dari sekelompok umat ini yang akan melakukannya. Di dalam banyak hadisnya. Taib. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, mereka menamakannya dengan ta'wil, karena ta'wil kalimat yang positif dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah. Ya la ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhun. Nabi juga berdoa kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalam Sahih Bukhari. Ya Allah, faqihkan anak ini tentang agama ini dan berikan dia ilmu ta'wil, maksudnya ilmu tafsir. Makanya tidak ada satupun kebatilan kecuali diberikan nama dengan nama-nama yang indah, nama-nama syar'i. Seperti riba, mereka enggak menamakannya riba, disebut dengan bunga biar indah, biar wangi. Tidak dinamakan riba, tetapi disebut ini mudharabah. Kapan mudharabahnya, di mana bentuk pekerjaannya dan sebagainya. Nah, demikian juga ahlul bidah, mereka tidak menamakannya tahrif, mereka menamakannya ta'wil. Tetapi kata para ulama, kita tidak bisa lagi kecuali mengikuti mereka ini. Sehingga kita pun terkadang mengatakan ta'wil kemudian membantahnya. Seandainya bisa kita kembalikan lagi kepada kata tahrif dan tidak menggunakan kata ta'wil kepada makna tahrif, maka akan kita lakukan. Tapi karena ini sudah berjalan sekian lama, sehingga terkadang kita pun harus menggunakan kalimat ta'wil dengan memaknakannya dengan makna yang negatif. Nah, kata beliau, selamat dari tahrif. Yang ketiga, engkau lebih mengutamakan makna Al-Quran yang sesuai dengan tafsirnya yang syar'i daripada pendapatnya ahlul kalam yang berbicara tentang agama Allah dengan logika-logika mereka. Maka engkau akan mendapatkan ma'rifah yang benar tentang Allah. Kenapa beliau khususkan ahlul kalam?
Karena banyaknya kesesatan yang muncul karena ilmu filsafat, ilmu kalam. Dan terkhusus semenjak filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di masanya Imam Ahmad. Karena ahlul bidah yang berhasil memprovokasi Ma'mun sebagai khalifah periode pertama saat itu. Dan menjadikannya undang-undang dasar negara. Sehingga mereka mampu memaksakan penguasa untuk menjadikan akidah Al-Quran makhluk sebagai akidah undang-undang dasar negara. Ulama yang tidak mau mengucapkannya ada yang dibunuh. Ada yang dipenjara. Dan ada di antara ulama yang mengucapkannya karena terpaksa. Sebagian mereka ada yang bertauriah. Sebagian teman-teman Imam Ahmad ketika dipanggil oleh Ma'mun ditanya kepadanya, bagaimana menurutmu Al-Quran? Kalamullah ataukah makhluk? Maka beliau bertauriah. Mengangkat 5 jari jemarinya. Mengatakan Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran. Wahai Ma'mun, ini semua adalah makhluk. Maksud ini semua adalah 5 jari jemarinya. Ma'mun enggak ngeh. Maka Ma'mun pun melepaskannya. Kalau Imam Ahmad melihat beliau punya murid yang banyak. Beliau tokoh yang ditokohkan oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Kalau beliau ikut mengucapkannya kan dengan alasan terpaksa walaupun itu utur syar'i atau bertauriah, maka siapa yang akan berkorban demi menjaga akidah ini? Maka beliau bertahan untuk tidak mengucapkannya sehingga beliau dipenjara selama 4 periode. Setiap hari dikeluarkan dari penjara yang dikatakan, ucapkan wahai Imam Ahmad, Al-Quran makhluk. Beliau tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dengan suara yang lantang, maka beliau pun dicambuk. Dan cambukan yang diberikan kepada beliau, kata para ulama, seandainya diberikan kepada onta yang kuat dan kokoh dan sedang berdiri, maka akan jatuh tersungkur. Dan beliau pernah diikat, kemudian diseret dari seekor onta atau kuda, dibawa ke hadapan Mu'tasim. Kemudian di dalam perjalanannya Mu'tasim dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang setelah itu Al-Wathiq billah, juga masih memenjarakan Imam Ahmad sampai datang periode yang keempat Al-Mutawakkil billah. Nah, 4 periode. Apa kesalahannya? Cuma ini. Padahal beliau yang selalu menasihati kaum muslimin tidak boleh mencela penguasa, tidak boleh mengkritik penguasa secara terang-terangan, tidak boleh memberontak kepadanya. Kita harus bersabar di bawah kezalimannya, mendoakannya, menasihatinya secara diam-diam dan menjadikan itu pokok agama dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Ujian yang menimpa para ulama. Dan ketika beliau dikeluarkan dari penjara, seluruh tulang rusuknya telah patah. 4 periode di penjara dan dicambuk. Dan kita bukan sedang berbicara tentang biografi Imam Ahmad. Akan datang mudah-mudahan suatu tempat kita baca secara detail ujian yang menimpa beliau. Tapi syahidnya itulah tatkala filsafat ilmu kalam Yunani berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan mereka berhasil mempengaruhi penguasa di masa itu sehingga dijadikan sebagai undang-undang dasar bernegara. Ulama-ulama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang tetap kokoh untuk tidak mengucapnya adalah Imam Ahmad sehingga dipenjara selama 4 periode. Subhanallah, ya. Maka Imam Ibnu Qayyim sebutkan dan selamat dari ra'yu-ra'yunya ahli kalam. Karena Al-Quran ini firman Allah, dipahami bukan dengan ra'yu tetapi dengan Al-Quranul Karim. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran, ditafsirkan dengan hadis Nabi, ditafsirkan dengan ucapan para sahabat, ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, dengan alasan-alasan yang telah kita bahas pertemuan yang lalu, kemudian ditafsirkan dengan bahasa Arab itu tersendiri selama penafsirannya dengan bahasa Arab tidak bertentangan dengan maknanya yang telah ditafsirkan oleh hadis atau Al-Quran, hadis ucapan para sahabat Nabi atau tabi'ut tabi'in. Nah, makanya banyak tafsir yang dikemukakan oleh ahlul kalam itu aneh-aneh. Ana pernah mendengar sebuah ceramah seorang dosen filsafat berceramah. Ya antum tahulah kalau udah naik mimbar itu dosen filsafat. Ya kita cuma bisa mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allahumma muqallibal qulub. Iya, terkadang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak terbesit di hati kita, kalimat sekotor itu bisa keluar tentang Allah. Antum pernah mendengar seorang ahli filsafat berkata
bahwa akal lebih tinggi daripada Allah. Karena kalau tanpa akal Allah itu tidak disembah katanya. Mahasiswanya terkagum-kagum, Masya Allah untayan mutiara ini. Padahal ini kan kotoran yang keluar dari mulutnya. Logikanya anak SD yang gak belajar filsafat bisa tahu itu salah. Dia akan bertanya, kalau Allah tidak ciptakan akal, Anda bakal punya akal apa enggak? Ya kan? Anak baru keluar TK pun tahu. Ya. Kalau alasannya begitu, kalau Allah tidak memberikan Anda akal, bisakah Anda berakal? Berarti kembalinya ke Allah juga. Itu ahlul kalamnya. Pernah heboh dulu di salah satu UIN Indonesia 2006 atau 2007, Anda masih ingat itu. Mereka mengeluarkan kalimat, ini nukilan ya, supaya kita mengetahui betapa kotornya kata-kata yang keluar dari orang yang sudah dirusakkan oleh filsafat. Mengatakan anjing akbar. Dari mana ini? Dari akidah wahdatul wujud, dari akidah hululiyah. Allah menyatu dengan makhluknya. Bahkan mahasiswa pernah melakukan suatu pertemuan dan mengatakan kita sedang di area bebas Tuhan, katanya. Lihat hasil dari belajar filsafat. Nah, subhanallah. Nah, Ana pernah mendengar seorang dosen berceramah. Dia mengatakan bahwa Nabi Ibrahim sekalipun sebelumnya enggak kenal Allah beliau. Beliau pernah menuhankan bintang. Setelah itu beliau menuhankan bulan. Setelah itu beliau menuhankan matahari. Setelah itu beliau baru ketemu dengan Allah katanya. Dia pun membawa ayat-ayat dari surat Al-A'raf. Padahal kalau kita membuka ayat itu jelas. Jangankan buka tafsir. Tanpa membuka tafsir saya udah jelas. Itu maksudnya Nabi Ibrahim ingin membuka pikiran kaumnya yang menyembah bintang. Kalau memang bintang kalian jadikan Tuhan, maka bulan lebih berhak karena bulan lebih besar. Kemudian mulai mendatangi kaum yang menyembah bulan, mengatakan kalau lah bulan ini kalian sembah selain Allah, maka matahari lebih berhak untuk kalian sembah karena lebih besar, lebih terang. Kemudian setelah ketiga-tiganya pergi dan menghilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan berarti semua ini enggak pantas dijadikan Tuhan. Masa Tuhan menghilang dari kita? Maka aku menyerahkan diriku hanya kepada alladzi fatara samawati wal ardh. Datang ahli filsafat mengatakan Nabi Ibrahim pernah menuhankan bintang, bulan dan matahari sebelum menuhankan Allah. Ini kan kata-kata kufur. Menuduh seorang nabi pernah menyembah berhala, pernah menyembah makhluk, ini ucapan yang cukup keji jemaah. Tetapi itu ringan keluar di mulut sebagian orang yang filsafat. Nah, coba antum duduk dan mendengar orang-orang yang dikatakan hebat filsafatnya. Ucapan-ucapan dari mulutnya, yang keluar dari mulutnya, dan kita udah belajar akidah, mungkin bangun ubun-ubun kita aja ketika mendengarnya. Nah, ini salah satu contohnya. Akal lebih tinggi daripada Allah. Karena kalau bukan karena akal, Allah itu tidak disembah katanya. Anak SD aja bisa ngomong, kalau Allah gak ciptakan akal Pak, Bapak bisa punya akal. Ya. Abu Jahal juga punya akal, tapi gak nyembah Allah. Karena gak dapat hidayah. Nah, kalau Al-Quran dan As-Sunnah tidak diturunkan, apakah cukup dengan akal kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi begitulah ahli filsafat. Maka Imam Syafi'i berkata, ahli filsafat, orang yang belajar filsafat harus ditangkap. Kemudian dicambuk sambil dikelilingi pasar kaum muslimin. Kemudian sambil diteriaki, ini sanksi untuk para pelajar filsafat. Itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, dan gara-gara ilmu filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sekian ulama dibunuh, dipenjara, di antara Imam Ahmad. Dan keluarnya akidah Al-Quran makhluk. Dan coba antum lihat ahli-ahli filsafat hari ini. Justru dosen-dosen filsafat yang kita katakan dosen filsafat Islamiyah, justru mereka yang memperolok-olok jenggot. Justru mereka memperolok-olok cadar. Tidak satu dua orang mahasiswi curhat, diusir dari kelasnya oleh dosen filsafatnya. Kamu yang buka cadar atau saya yang tidak masuk, katanya. Sampai segitunya. Bayangkan zina bisa halal di mata dosen-dosen filsafat dengan alasan selama tidak ada unsur kezaliman. Zina itu sendiri sudah sebuah kezaliman, Pak.
Selama dia tidak mencuri suami orang, sama-sama suka, tidak ada unsur kezaliman, kenapa halal? Kenapa haram katanya? Disertasi tentang halalnya zina dipuji oleh orang-orang yang bergelar profesor, bukan teknik, bukan profesor bahasa Inggris, profesor filsafat Islamiyah. Memuji disertasi yang menghalalkan zina. Maka Imam Ibnu Qayyim sebutkan, Anda benar-benar mentadabburi Al-Quran, maknanya selamat dari makna yang telah ditahrif, dan Anda tidak menggunakan ra'yunya ahli kalam, tidak memahami Al-Quran, maka Al-Quran akan mempersaksikan kepadamu bahwa Allah itu maha raja. Allah maha kuasa dengan sendirinya, berada di atas langit-langitnya, di atas arasy-Nya, tetapi mampu mengatur seluruh perkara hamba-hambanya. Dia memberikan perintah, melarang, mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab sucinya. Dia bersifat ridha, dia juga bersifat murka. Dia memberikan pahala kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, dan dia juga akan memberikan iqab kepada mereka yang melanggarnya. Dialah yang maha memberi, ialah yang maha menahan, dialah maha perkasa, dia akan memuliakan, dia akan menghinakan, yang akan merendahkan, yang akan mengangkat. Ia melihat dari atas 7 langit. Ia juga maha mendengar. Ia mengetahui sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang terlihat. Fa'alul lima yurid. Di Al-Quran akan mempersaksikan kepadamu bahwa Allah akan melakukan apa yang dia inginkan. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mausufun bikulli kamal. Al-Quran akan mempersaksikan kepadamu bahwa Allah tersifati dengan seluruh sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli aibin. Tersucikan dari seluruh kekurangan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. La tataharraku dzarratun fama fawqaha illa biiznih. Tidak ada satu zarrah. Zarrah ini kalau dalam bahasa Arab perumpamaan untuk kecilnya sesuatu. Mungkin kalau dalam bahasa kimia hari ini adalah atom ya. Atom sebutan untuk sesuatu yang paling kecil, betul ya? Atom. Kalau orang Indonesia, biji gandum ya. Perumpamaan yang paling kecil. Biji gandum, walaupun sebesar biji gandum, padahal masih ada yang lebih kecil dari biji gandum ya kan? Butiran debu lebih kecil daripada biji gandum. Biji gandum masih lumayan besar. Nah, zarrah ini sesuatu perumpamaan terhadap kecilnya sesuatu. Mungkin dalam bahasa kimia disebut atom ya. Tidak ada yang bergerak suatu benda sekecil apapun meskipun sekecil atom maupun yang lebih besar dari itu kecuali dengan izinnya Allah. Tidak ada dedaunan yang beruntuhan kecuali dengan ilmunya Allah. Dan tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Para malaikat, para nabi, orang-orang saleh sekalipun di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Laisa li'ibadihi min dunihi waliyyu wala syafi'. Maka dengan itu Al-Quran telah memberitahukan kepadamu bahwa tidak ada yang bisa menolong, mengatur engkau dan memberikan pertolongan kepada engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan yang luar biasa jamaah dimuliakan Allah dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Quran akan memperkenalkan engkau kepada Allah dengan makna-makna ini semuanya. Kapan? Apabila engkau mentadabburinya. Kedua, makna Al-Quran yang engkau baca selamat dari tahrifnya ahli ta'wil. Dan bukan dengan ra'yunya ahli kalam dan filsafat. Maka Al-Quran akan memberitahukan kepadamu makna ini semua tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ahlul Quran dikatakan sebagai ahlullah wa khassatuh. Golongannya Allah dan orang-orang yang istimewanya. Karena mereka yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin seseorang mengenal Allah, maka dia akan semakin yakin bahwa tiada yang bisa menjaga, memelihara ia, memuliakan dia dan sebagainya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang tertanam kuat di generasi pertama dari umat Islam ini. Sehingga Romawi dan Persia bisa jatuh tersungkur di hadapan badui-badui yang bertauhid di masa itu. Nah, bangsa Romawi dan Persia runtuh di tangan Arab-Arab Badui yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bangsa Arab yang sangat kecil yang berat ratusan tahun sebelumnya menjadi bahan penghinaan dan penindasan oleh Romawi. Kalau bukan Romawi yang menindas mereka, maka Persia. Dan seterusnya seperti itu. Dan tidak pernah terbesit di hati orang Arab berperang melawan Romawi atau Persia. Mereka kalau bukan budaknya Romawi, maka budaknya Persia. Nah, tiba-tiba datang seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah mengirim surat kepada Romawi, Raja Persia, aslim taslam. Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat dunia dan akhiratmu. Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat dan kerajaanmu tidak akan aku sentuh sedikit pun. Terkejut Raja Persia, Raja Romawi. Bisa-bisanya ada budak dari budak-budak kita Arab menulis surat yang seperti ini tanpa mengawali dengan nama raja. Karena adab menulis surat ke raja di masa itu adalah mengawalinya dengan nama raja. Ini justru dengan nama Allah pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah. Kepada Raja Herakl, Raja Persia. Aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam. Niscaya akan selamat dunia akhiratmu. Allah akan memberikanmu pahala yang 2 kali lipat. Dan kerajaanmu tidak akan saya sentuh. Ini kan surat seruan masuk Islam juga sekaligus intimidasi. Dan kerajaanmu tidak akan aku sentuh. Bisa-bisanya orang Arab seperti ini. Karena dia menilai dengan materi yang dia miliki. Ini mustahil, dia santai-santai saja. Dia lupa bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Kuasa. Malikul mulk. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa ta'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Begitu surat itu sampai dan dibaca oleh Raja Persia, maka mazzaqaha. Dia pun merobek-robeknya dengan penuh kemurkaan. Kemudian sampai berita kepada Nabi SAW bahwa dia merobek-robek surat dakwah beliau. Maka Nabi mengatakan mazzaqallahu mulkah. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Dan di luar perkiraan semua manusia saat itu, Raja Persia mati di tangan anak kandungnya sendiri. Disembelih oleh anak kandungnya sendiri. Yang udah gak sabar pengen jadi raja juga. Nunggu ayah mati, keburu duluan aneh yang mati. Ini kapan gua jadi raja? Disembelih oleh anak kandungnya sih. Dia lupa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Dia lupa dengan itu semuanya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa orang yang mentadabburi Al-Quran, memahaminya dengan makna-makna yang selamat dari tahrif dan bukan dengan ra'yu ahli kalam al-filsafat, maka nilai-nilai atau ma'rifat tentang Allah dengan nilai-nilai yang beliau sebutkan di atas akan tertanam kuat di dalam hatinya. Maka dia tidak bergantungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak optimis kecuali kepada Allah dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Jalla wa ala. Bayangkan jamaah, karena kekuatan nilai-nilai ini di dalam hati Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau sudah ditangkap, ditelanjangi. Tidak ada sehelai benang pun tersisa di tubuh beliau. Kemudian diletakkan di dalam ketapel raksasa. Kemudian mereka secara sesama menariknya untuk melemparkan beliau ke api raksasa yang telah mereka hidupkan. Jibril alaihissalam datang menawarkan bantuan. Dan kalau Nabi Ibrahim menerimanya, itu tidak melanggar akidah. Karena Jibril malaikat Allah. Dan mampu melakukan apa yang ia tawarkan. Tetapi Ibrahim justru menjawab, amma ilaika fala. Adapun kepadamu maka tidak. Maka kata Abdullah bin Abbas, yang terakhir kali keluar dari mulut Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan itu juga yang keluar dari mulut Nabi SAW dan para sahabatnya tatkala dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u fakhshawhum. Sesungguhnya Abu Sufyan dan bala tentaranya sudah bersiap untuk membantai kalian yang jumlahnya sangat kecil dan sangat lemah kekuatannya. Maka yang keluar dari mulut Nabi dan para sahabatnya seketika itu refleks sudah. Orang kalau sudah tergantung dengan Allah, dia selalu refleks dengan Allah. Ya kan? Orang sedikit terkejut langsung subhanallah, alhamdulillah. Sudah refleks.
Tapi demikian juga orang kalau udah terbiasa dengan kejelekan, refleks juga dengan kejelekan. Begitu terkejut, kampret, tahu, tempe katanya. Ya kan? Karena udah terbiasa seperti itu. Itu yang selalu ada di dalam hatinya. Berbeda dengan orang yang selalu Allah di dalam hatinya. Sedikit terkejut, astagfirullah. Ya, belum salat duha aja, astagfirullah. Padahal bukan dosa. Ya kan? Astagfirullah, sudah adzan subuh belum witir. Padahal bukan dosa. Terkejut sedikit, subhanallah, la ilaha illallah. Maka seketika itu keluar dari mulut Nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Secara logika jamaah, mungkinkah dakwah Nabi bisa bertahan dan berkembang? Gak mungkin. Ya kan? Muncul seorang diri di tengah-tengah Mekah, kubangnya syirik, kubangnya bid'ah. Dan di dalam tenda-tenda kesyirikan beliau berbicara tentang syirik. Ketika kaum musyrikin berkumpul di musim haji, beliau seorang diri mendatangi kemah-kemah mereka yang penuh dengan berhala dan mengatakan tidak boleh menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Secara logika enggak mungkin selamat nyawa beliau. Dan pernah dihargakan kepala beliau dengan 100 ekor onta di masa itu. Demikian juga 10 tahun di Madinah. Secara logika enggak mungkin bisa selamat beliau. Di sana ada Yahudi dengan benteng-benteng perang mereka di Khaybar. Dan di sana ada Nasara. Nah, nggak mungkin bisa selamat. Dan dunia ini dikuasai oleh dua kerajaan. Setengahnya dikuasai oleh Persia dan setengahnya lagi dikuasai oleh Romawi. Tapi beliau dari kota Madinah bersama para sahabatnya yang Arab-Arab Badui yang tinggalnya di padang pasir. Yang cuma memiliki tombak dan pedang. Kendaraan tidak lebih dari kuda. Berani mengirim surat ke Romawi. Wahai bismillahirrahmanirrahim. Ini aja udah pelanggaran besar. Tidak memulai suratnya dengan nama raja. Dari Muhammad utusan Allah kepada Raja Romawi. Aslim taslam. Masuklah engkau ke dalam Islam. Niscaya akan selamat dunia dan akhiratmu. Niscaya Allah akan memberikan untukmu pahala 2 kali lipat. Dan kerajaanmu tidak akan kami sentuh. Dari Madinah itu surat. Dikirim dan dibawa oleh seorang sahabat Nabi. Yang membawa ini juga berarti akidahnya luar biasa. Karena terancam nyawanya kan. Apalagi Persia tadi. Dan disebutkan dalam sirah. Bahwa ketika surat dakwah Nabi itu dibawa, para penjaga istana Persia menghalanginya, tidak boleh masuk. Suratnya serahkan ke kami. Apa kata sahabat ini? Abdullah bin Hudzafah, perintah dari Nabiku, ini surat aku sampaikan dari tanganku ke tangan raja kalian. Kalau orang yang bertauhid, nilai-nilai tauhid seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di atas tadi tidak tertanam kuat di dalam hati, yang berani seperti itu. Akhirnya mereka ngalah. Ini Arab Badui kok bisa senekat ini. Raja Persia pun mempersilahkan dia. Biarkan dia masuk. Setelah ia menyerahkan surat. Nah di sini pandainya beliau. Beliau langsung keluar. Jangan nunggu di situ. Kalau isi suratnya nanti membuat marah Raja Persia. Selesai ente. Iya. Beliau langsung keluar. Abdullah bin Hudzafah. Yang kepalanya pernah dicium oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah. Begitu Raja Persia membacanya, dia langsung murka. Kemudian mengatakan pada algonya, tangkap yang membawa surat tadi. Mereka pun keluar dan melihat Abdullah bin Hudzafah telah hilang. Ini fikih yang setelah ambil surat itu masih nunggu dieksekusi nanti. Langsung hilang. Syahidnya jamaah, kalau nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ma'rifah kepada Ar-Rahman yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di atas tadi, tidak tertanam kuat di dalam hati seorang hamba, mungkin berani dia melakukan hal yang seperti itu jemaah. Seorang Arab kecil lemah ngirim surat ke penguasa dunia. Kalau bahasa kita sekarang berani ngirim surat ke Pak Putin sama Amerika. Tunduk kalian ke Indonesia, kalau enggak aku bantai kalian. Berani. Ini kan minta dikirimin rudal ke rumahnya. Ya. Ngirim surat ke Rusia, tunduk kalian kepadaku. Agar kalian selamat dunia akhirat. Kirim surat lagi ke Amerika. Tunduk kalian ke negaraku. Kalau enggak selamat dunia akhirat kalian. Ini kan minta dikirim drone ke rumahnya. Tetapi karena nilai-nilai tauhid dan akidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tadi. Tertancap kuat di dalam hati Nabi kita SAW dan para sahabatnya. Sehingga mereka tidak pernah berpikir kalau saya melakukan ini nanti saya ditangkap, dieksekusi, dibunuh dan sebagainya. Itu tidak terpikirkan oleh mereka. Kalau enggak mungkin jamaah dari Madinah datang naik kuda sendirian membelah padang pasir.
ke Persia, ke Iran dengan kuda seorang diri, membelah padang pasir, naik turun gunung batu, hanya membawa surat Nabi. Kalau dia takut bisa aja nipu Nabi, ya kan? Udah aku sampaikan wahai Nabi, padahal baru sampai Yaman, setelah itu balik. Ya kan? Subhanallah ya. Dan inilah yang tertanam di hati para ulama kita. Sehingga mereka berada di sebuah negara yang tidak mendukung dakwah sunnah, berani menegakkan sunnah. Di kubang dan sarangnya bid'ah, mereka berani berteriak siang dan malam tentang bahayanya bid'ah. Di tempat yang merajalelanya kesyirikan, siang dan malam mereka berani dengan lantang memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya syirik. Karena ini, kalau enggak memang enggak berani kita. Kalau kita berpikir nanti saya pulang nyetir sendirian malam di tol, kalau ada yang ikutin dari belakang, saya dibunuh dengan diciptakan bahwa ini kecelakaan, enggak jadi dakwah aja mah. Akhirnya cuma bahas tentang indahnya poligami, keutamaan akhlakul karimah, fadilah salat, fadilah puasa. Enggak akan berani bicara syirik dan bid'ah. Kalau was-wasnya seperti itu. Dan itu pasti akan ada was-was itu. Kalau nilai-nilai tauhid dan akidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di atas, tidak ada. Bayangkan jemaah, menyampaikan tentang bid'ah, maulid, Isra, Mi'raj, haramnya musik. Ini kan ngajak perang di Indonesia, ya kan? Ingin dirujak oleh netizen, ya kan? Bicarakan masalah bid'ah, bicarakan masalah syirik, haramnya riba, haramnya musik, dan ente tinggal di Indonesia kemudian di live-kan di media sosial, ini kan minta dirujak oleh netizen. Cari masalah ini. Ini menawarkan nyawa secara gratis kepada banyak orang namanya. Kalau tanpa ada nilai-nilai akidah dan tauhid yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, nggak akan ada yang berani jemaah. Karena kita mikir, kita punya anak, kita punya istri. Rumah kita diketahui di mana alamatnya. Ya. Aksi membunuh orang itu mudah sekali hari ini. Bisa saja kita dibunuh dalam perjalanan di tol, kemudian dikesankan itu ya, kecelakaan. Ya. Atau kita dijebak dengan pasal ini dan itu. Dan sebagainya. Kalau terlalu kita berpikir, ya udah kita diam aja, nggak akan bicara lagi masalah syirik dan bidah. Tapi itu bentuk khianat kepada umat manusia. Itu tidak jujur dalam berdakwah. Nah, Syekhul Islam itu dipenjara berulang kali hanya gara-gara masalah syirik bidah yang beliau sampaikan. Dan membantah Asy'ariyah tentang takwil mereka tetap sifat-sifat Allah. Tetapi ketika pemerintah melakukan jihad melawan pasukan Tatar, maka Syekhul Islam dikeluarkan dari penjaranya. Karena tanpa Syekhul Islam tidak ada yang berangkat jihad. Nah, dan terakhir kali beliau ditangkap kembali dan dimasukkan ke penjara sampai meninggal dunia, itu disebabkan tulisan beliau yang berjudul potongan hadis Nabi. Judul tulisan beliau, La tushaddur rihalu illa ilal masajidis salasah. Janganlah kalian melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan demi suatu tempat kecuali hanya untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Bantahan kepada ekstremis sufi saat itu yang melakukan ziarah-ziarah kubra kepada kuburan para wali untuk ngalap berkah. Atau tidak ngalap berkah tetapi di sana melakukan perbuatan bidah. Atau menjadwalkan jadwal-jadwal yang khusus menjelang Ramadan dan sebagainya. Beliau tulis kitab ini. Padahal beliau udah bebas nih penjara. Akhirnya para ulama ahlul bid'ah saat itu marah, berhasil memprovokasi penguasa lagi. Kemudian beliau kembali ditangkap, dimasukin penjara sampai meninggal dunia. Dan beliau meninggal dunia di saat sedang membaca surat Al-Qamar. Dan ketika beliau sampai di firman Allah, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Wafatlah beliau. Kalau tidak ada nilai-nilai tauhid dan akidah seperti ini jamaah, berani bicara seperti ini? Nggak berani. Terkadang sebagian penceramah, dia lebih berani mencaci maki seorang presiden, seorang pemerintah. Tetapi tidak berani berbicara tentang syirik dan bid'ah. Berani dia mencaci maki penguasa. Mencaci maki aparatur negara. Tetapi ketika ditanya, Ustadz apa hukum musik? Dia belok sana, belok sini, belok sana, belok sini. Ujung-ujungnya ngambang. Ujung-ujungnya kita jadi bingung. Jadi yang mana nih musik yang halal dan mana musik yang haram? Dia berani mencaci maki apa
penguasa ketika ditanya, Ustaz, ritual ini syirik bukan? Jelas-jelas itu syirik, menyembelih untuk laut. Itu kan adat istiadat, ngambang. Ya, gak berani jawab. Karena berhadapan dengan mayoritas manusia, ombak. Sebagai contoh kecil jamaah yang dimuliakan Allah. Zikir setelah sholat 5 waktu ini kan termasuk fikih yang cukup dasar kalau di Timur Tengah. Kalau antum ke Timur Tengah hampir setiap masjid itu ada tulisan zikir kan. Astagfirullah 3 kali, Allah manta salam dan seterusnya. Tapi bayangkan S1, S2 dan S3 dari Timur Tengah bisa-bisanya pulang setelah sholat 5 waktu bukan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi yang dia praktekkan. Kenapa? Berhadapan dengan ombak manusia. Hilang followernya, hilang ketokohannya. Dan akan dicap Wahabi. Wah Ustadz rupanya setelah pulang dari Mesir udah jadi Wahabi ini. Gak berani akhirnya. Ustadz sebelum ke Sudan gak kayak ini. Semenjak pulang dari Sudan kok udah jadi Wahabi. Mikir itu. Nanti kalau begitu akhirnya dapat syubhat. Udahlah awal-awal saya lakukan aja dulu sambil berdakwah, perbaiki di tengah jalan nanti. Akhirnya dia yang diperbaiki. Ana punya seorang yang ana kenal. Pulang dulu dari Timur Tengah dengan sunnah. Di Aceh. Ya. Bahkan di masjid tersebut pernah terpraktek sunnah Nabi di situ setelah sholat 5 waktu. Kemudian sempat hilang. Pulang orang ini semestinya mengembalikan sunnah Nabi. Justru dia alasan awal-awalnya, apa kita ikuti nanti ribut kalau daripada kita nggak dapat tempat lagi nanti. Dia ikut. Bertahun-tahun, kapan? Ayah dakwah itu pelan-pelan, sabar. Justru dia yang prakteknya sekarang dan membelanya serta membantah orang-orang yang mengatakan zikir setelah sholat 5 waktu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Bukan seperti itu. Justru dia yang membantahnya. Karena berat jemaah. Makanya Nabi ketika Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Apa kata Allah? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kata Allah. Akan kami turunkan kepadamu ucapan yang sakila, yang berat. Bayangkan Imam Syaukani dan Imam Son'ani berdakwah di abad ke-12 Hijriah. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd. Kalau di masa itu di Yaman adalah Imam Son'ani dan Syaukani. Itu sebelah Yaman dikuasai oleh Khawarij. Dan sebelahnya lagi oleh Sufi dan Syiah. Mereka berdakwah di sana menegakkan tauhid dan sunnah, memerangi syirik dan bidah. Berbagai ujian menimpa mereka. Ada yang mengkafirkan mereka, menghalalkan darah mereka. Itu di abad ke-12. Kemudian di tahun 70-an, 80-an. Itu Yaman setengahnya Syiah, setengahnya lagi Sufi dan bercampur Khawarij. Pulang Syekh Muqbil seorang diri setelah dididik oleh Syekh bin Baz di Madinah. Pulang menegakkan tauhid, membuka Darul Hadis di kolongnya Syiah Rafidhah. Sa'dah. Sa'dah itu bukan lagi tempatnya, kolongnya Syiah Rafidhah. Sepupu-sepupu beliau, paman-paman beliau masih Syiah. Nah, ketika khutbah Jumat, karena awal-awalnya beliau nggak punya masjid, dakwah ke sana kemari, diusir, akhirnya ribut dengan kabilah ini dan kabilah itu. Dan Yaman itu, jangankan orang sehat, orang gila pun dibela kalau satu kabilah dengan dia. Dan qadarullah kabilah Syekh Muqbil, kabilah besar Al-Hamdani, satu kabilah dengan presiden yang berkuasa di masa itu Ali Abdullah Saleh. Sehingga kabilah lain mikir panjang mengganggu beliau. Makanya di Yaman itu karena jenderal aja nggak berani nempelin Bintara. Walaupun nakal si Bintara. Kenapa? Kabilahnya lebih besar daripada kabilahnya jenderal. Mikir dia. Akhirnya keluarga besar beliau duduk bersepakat. Ini daripada gara-gara Muqbil kita ribut dengan semua orang Arab di Yaman. Kita bangunkan aja untuk dia satu masjid di Sa'dah ini biar dia nggak keluar-keluar lagi. Maka ketika khutbah Jumat beliau tidak mengatakan ayuhan nas ibadallah. Beliau mengatakan wahai pamanku, wahai sepupuku, wahai ponakanku, ittaqullah. Karena yang hadir cuma 5 orang, 6 orang. Nah, sampai menjadi Darul Hadis dan mencetak sekian ulama. Dan dakwah yang sekarang ini salah satu dari buah dakwah Syekh Muqbil. Ya. Diludahi, pernah dipenjara, pernah diletakkan granat di bawah meja beliau dan sebagainya. Pernah ditembak mobil pengawalnya berulang kali dan sebagainya. Kalau nggak punya tauhid akidah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi yang merupakan buah dari mentadabburi Al-Quran, nggak mungkin berani jamaah. Nggak mungkin berani. Berat jamaah dikatakan tokoh Wahabi, nggak mudah itu.
Ya, dikatakan Wahabi. Kalau kita nggak punya tauhid, begitu buka kolom komentar YouTube langsung naik asam lambung. Ya, langsung kena GERD, kena emah, langsung naik vertigo kita. Langsung DM kita bermasalah. Tapi kalau tauhidnya kuat sambil baca kolom komentar, dia ketawa ketik justru jadi obat tidur. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, kalau engkau mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya yang selamat dari tahrif dan tidak memahami dengan ra'yu-ra'yu al-filsafat, maka inilah buahnya. Nilai-nilai keperkasaan Allah, ya, keesaan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya itu akan benar-benar tertancap di dalam hatimu sehingga engkau yakin seyakin-yakinnya engkau tidak memiliki wali, ya, penolong, pengatur, syafi' kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Jika waktu masih tersisa, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal, barakallahu fik. Kita baca Al-Quran. Ya, saya baca Al-Quran paling membaca terjemahan ya. Itu kan juga kadang-kadang cuma terjemahan. Oh, nggak terlalu nyangkut. Oh, terjemahannya begini. Tapi bagaimana cara saya bisa memahami dengan mentadabburinya? Apa yang harus saya lakukan? Masya Allah, pertanyaan cukup bagus dari orang tua kita. Barakallahu fi. Yang pertama, kita tidak mengatakan tidak penting membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu sendiri adalah ibadah walaupun kita tidak mengerti artinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalihha." Wala aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Satu hurufnya mendapatkan 10 pahala. Artinya membacanya saja tanpa mengerti maknanya itu sudah cukup sebagai ibadah. Nah, maka membacanya penting. Maka kita tidak mengatakan tadi tidak penting membaca Al-Quran. Yang kita katakan Al-Quran diturunkan tujuan utamanya adalah mentadabburinya, bukan membacanya belaka semata dengan tanpa mentadabburinya. Jika ada yang bertanya bagaimana cara kita mentadabburi Al-Quran, walillahilhamdu wal minnah, isi Al-Quran itu jelas. Kata Abdullah bin Abbas, secara umum Al-Quran ada 3. Yang pertama, tiada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Contohnya huruf al-muqatta'ah, hamim, alif lam mim, ain sin qaf dan seterusnya. Ini enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Yang kedua, tidak ada yang mengetahuinya kecuali para ulama. Tidak dengan orang awam. Contohnya an-nasikh wal mansukh. Mutlak dan muqayyad. Umum dengan maksus. Akan menjadi jelas tatkala kita bertanya kepada para ulama. Yang ketiga, jelas bagi semua kalangan. Manusia terdungu sekalipun bisa memahaminya ketika membaca Al-Quran. Yaitu tentang tauhid, syirik, tentang halal dan haram. Siapa yang tidak bisa paham wala taqrabuz zina? Ana butuh ahli tafsir, Ustaz. Nanti kalau udah paham tafsirnya baru ana tinggalkan zina. Karena ana belum paham makna wala taqrabuz zina. Kan enggak? Ya kan? Semua orang awam. Ini maknanya. Nah, yang berikutnya salah satu caranya juga ketika kita membaca terjemahan, bagusnya baca dulu Al-Qur'annya. Karena baca terjemahan enggak dapat pahala 1 huruf. 10 kebaikan karena terjemahan bahasa manusia. Makna dari firman Allah. Baca dulu 1 ayat, kita dapat pahala membaca, kemudian baca terjemahannya. Dan aplikasi yang sangat bagus untuk terjemahan itu Al-Quran Gul ya, dibuat oleh Kementerian Saudi Arabia bekerjasama dengan Alma Mater tafsir di Mekah atau Madinah yang dari Indonesia. Satu lagi aplikasi ayat, ini juga setahu ana dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Kemudian juga terjemahan Al-Quran yang dibagi-bagikan ke jemaah haji dan umrah. Karena sebagian terjemahan yang ada di Indonesia itu tidak lepas dari ta'wil. Ketika sampai kepada firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa disebutkan maknanya istaula. Kalau kita membacanya kemudian meyakininya dan meninggal dengan membawa syubhat, ini sangat berbahaya. Kata Imam Syafi'i, la an yalqallaha al-'abd
bijami'i dzunub ma khala syirk ahwan min an yalqahu bi syai'in min hadhihi syubhah. Seandainya seorang hamba menghadap kepada Allah dan dia belum bertobat dari semua dosa yang di bawah syirik, itu lebih baik daripada dia bertemu dengan Allah tetapi di hatinya ada syubhat dari syubhat filsafat. Nah, maka baca terjemahan-terjemahan yang terjaga insyaallah. Barakallahu fik. Kemudian cara lainnya, alhamdulillah banyak kajian-kajian tafsir sekarang yang tersimpan di media sosial, Pak. Bapak bisa mendengar Radio Roja, TV Roja, YouTube ustaz-ustaz yang membahas tafsir Al-Quran. Ini juga membantu kita untuk tadabburi Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Antara syukur dan sabar, mana yang lebih didahulukan? Jawabannya kedua-duanya. Karena hidup ini memang antara sabar dan syukur. Tidak mungkin Anda ada kondisi di mana Anda hanya bersabar, dituntut bersabar dan tidak dituntut bersyukur. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kemiskinan dan kekayaan, dan semua itu ujian. Allah namakan semua itu ujian. Orang kaya dari satu sisi dia dituntun untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat kekayaan yang Allah berikan. Maka dia meyakini sebagai nikmat dari Allah, memuji Allah dan tidak menggunakannya kecuali kepada yang Allah ridhai. Di sisi yang lain dia juga dituntut untuk bersabar. Jangan sampai menjadikan kekayaannya sebagai sarana bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sebagaimana orang miskin dituntut untuk bersabar atas kemiskinannya, tetapi di sisi lain dia juga dituntut bersyukur atas nikmat mata, nikmat tangan, nikmat jantung, lebih dari itu nikmat tauhid dan sunnah. Dan juga masih ada orang lain yang jauh lebih miskin dari dia. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan Abu Yahya radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ajaba li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له." Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Keadaan seorang mukmin itu selalu di dalam kebaikan, tidak pernah di dalam kejelekan. Dan keadaan ini hanya dimiliki hanya oleh seorang mukmin. Tetapi mukmin yang seperti apa? Mukmin yang apabila asabathu sarra, dia mendapatkan ujian kekayaan, kelapangan, Nabi namakan ujian, kelapangan, kekayaan, kesehatan, dia pun bersyukur. Maka itu kebaikan untuknya, karena syukur adalah kunci segala kebaikan. Dan apabila dia mendapatkan ujian kemiskinan, kesempitan, dia pun bersabar, karena sabar adalah kunci segala kebaikan. Kedua-duanya Nabi namakan ditimpa ujian. Nah, kekayaan adalah ujian, sebagaimana kemiskinan juga ujian. Makanya yang rajih, kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang lebih afdal, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang bersabar? Lebih tepatnya kata Imam Ibnu Qayyim, perselisihan di antara ulama ini diselesaikan dengan satu ayat dari surat Al-Hujurat kata beliau, yaitu firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa. Karena kekayaan itu dengan sendirinya bukanlah sesuatu yang tercela di dalam Islam, sebagaimana kemiskinan itu sendiri bukanlah sebuah keutamaan di dalam Islam. Orang miskin menjadi utama dan mulia tatkala menghiasi dirinya dengan sifat sabar. Sehingga dia tidak dengki, tidak ghibah terhadap saudara yang lebih kaya, tidak meminta-minta, tidak rengek-rengek kepada manusia, tetap bersabar, tidak menyebabkannya murtad dari agama Allah dan sebagainya. Sebagaimana orang kaya tidak dicela oleh Allah dan Rasulnya kecuali karena menggunakan kekayaannya kepada maksiat. Makanya para ulama mengatakan Islam bukanlah agama yang menyuruh penganutnya kepada kemiskinan. Sebagaimana Islam bukanlah agama yang melarang penganutnya menjadi orang kaya. Tetapi Islam adalah agama yang menyuruh penganutnya yang kaya untuk bersyukur dan penganutnya yang miskin untuk bersabar. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sebagaimana banyak orang miskin
lebih mulia daripada orang kaya, dan juga tak jarang ada satu orang kaya terkadang lebih mulia dari ribuan orang miskin. Sebab satu orang kaya terdiri masjid-masjid besar dan di dalamnya ditegakkan tauhid dan sunnah. Hanya dengan melalui satu orang Allah Jalla wa'ala menciptakan Masjid Abu Darda di Pekanbaru. Melalui tangan satu hambanya. Masjid sunnah terbesar se-Indonesia. Tanpa donasi, tanpa kota amal. Belakangan ini beliau juga membangun Masjid Al-Badar. Hampir 1 M, 100 M. Di Rumbai. Melalui tangan seorang hamba yang kaya juga. Masya Allah. Ya, belum lagi masjid-masjid kecil di Pekanbaru dan sekitarnya. Ini 2 masjid besar. Masjid-masjid yang lainnya anak dengar hampir 20 beliau bangun. Nah, dan betapa banyak mereka bisa menuntut ilmu di Yaman dan di Madinah disupport biaya hidupnya oleh beliau. Nah, dan berulang kali masyayikh datang dan beliau yang mensupport. Ini pengaruhnya harta jemaah. Nah, makanya terkadang satu orang kaya lebih baik beribu-ribu kali lebih baik daripada ribuan orang miskin. Sebagaimana terkadang demikian juga sebaliknya. Nah, maka yang benar adalah tidak ada yang harus lebih dahulukan. Kedua-duanya harus seimbang. Walaupun terkadang ada kondisi-kondisi di mana terkadang sisi sabarnya harus lebih kita dominankan ketika sedang mendapatkan musibah. Dan sisi syukur terkadang harus lebih kita dominankan daripada nilai-nilai kesabaran tatkala kita sedang mendapatkan nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, mohon maaf keluar dari tema. Apakah hukum menerima makanan dari orang yang kita hutangi? Maksudnya ketika mengembalikan uang memberikan makanan. Dan saya mendengar kalau mengembalikan hutang dilebihkan tidak apa-apa, yang penting tidak ada perjanjian dari awal. Apakah benar Ustadz? Mohon jawabannya. Nah, tidak mengapa kalau itu bukan syarat dari kita. Nabi SAW pernah mengembalikan hutang kepada sahabatnya dengan nominal yang lebih, kemudian sahabat tersebut enggan menerimanya. Khawatir ini adalah riba, maka Nabi mengatakan, ambillah, fa inni ahsanukum qada'a. Aku orang yang paling baik di dalam melunasi hutang. Jangan kita manfaatkan pengetahuan saudara kita yang memberikan hutang tentang riba, kemudian kita pura-pura ya nggak paham ya. Bayangkan ngutang uang sudah 1 tahun, uang yang dia utang mengalami inflasi, ya kan? Ya. Dia kembalikan lagi dengan nominal yang dia ambil. Memang iya nggak berkurang nominalnya, tetapi harganya, nilainya udah berkurang. Berarti kan dia sudah berbuat baik kepada kita. Kita balas kebaikannya meskipun dia tidak mensyaratkannya. Tapi ingat, jangan pura-pura gila. Paham ya? Seperti orang mengatakan, oh nggak ada syaratkan bunganya, tapi mereka sama-sama pura-pura gila ada bunga. Bunga yang tersirat, tidak terucap, tetapi sudah secara uruf, sudah bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh paham ya? Supir dengan pejabat, batuknya pejabat aja udah tahu tafsirnya. Supir pribadi kan begitu. Batuknya pejabat udah tahu dia, batuknya berarti kepala dinas harus menghadap dan sebagainya. Ada orang memang tidak tertulis hitam di atas putih berbunga, tetapi memang itu sudah aturan yang berlaku. Sudah uruf, kalau utang sekian harus dikembalikan lebih. Contohnya di kampung-kampung yang ini sering banget dilakukan oleh sebagian orang tua kita. Pinjam uang, kasihkan sawah. Kemudian sawahnya dikelola oleh dia, hasilnya untuk dia. Inilah riba jahiliyah yang Nabi perangi di dalam haji wada'nya. Ribanya Abbas, paman beliau. Nah, ini memang tidak tertulis hitam di atas putih, ya kan? Tapi sudah berlaku secara uruf. Solusinya ambil surat tanahnya. Atau kemudian suruh kelola ke orang lain, hasilnya berikan kepada si pemilik itu. Dan itu akan membantu dia untuk melunasi hutang. Nah, tidak mengapa Ibu, ya, insyaallah taala. Ustadz, berdoa itu sebenarnya minta yang terbaik atau spesifik yang kita inginkan.
Kalau spesifik yang kita inginkan ada ketakutan itu bukan yang terbaik. Karena ada yang bilang kalau meminta kepada Allah lebih baik yang spesifik. Ya. Kata para ulama dengan kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini sudah mencakup semua kebaikan yang kita butuhkan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang belum terbesit di hati kita dan kita membutuhkannya. Wa fil akhirati hasanah, surganya. Wa qina ada benar. Makanya doa-doa dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah sangat-sangat mencakup jamaah. Ya. Enggak perlu panjang-panjang tapi udah mencakup luar biasa. Nah. Dan tentunya sifat yang seperti ini baik ya. Kalau ditanya mana yang terbaik, maka mintalah yang terbaik. Sebagai contoh, lihat betapa tingginya semangat para sahabat Nabi. Waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari dan beberapa kaum Ansar melihat Madinah sudah lama enggak turun hujan. Sehingga tanaman-tanaman mereka kering kerontang. Maka ada yang berpendapat mari kita gali sumur untuk menyirami tanaman-tanaman kita. Maka sebagian Ansar lain mengatakan ngapain capek-capek gali sumur. Mending kita datang kepada Nabi dan minta beliau memohon hujan kepada Allah. Turun hujan semua dapat. Gak perlu capek-capek gali sumur. Maka mereka pun bersepakat datang kepada Nabi. Begitu kaum Ansar datang dan Nabi melihatnya. Sebelum mereka meminta, Nabi langsung berkata, wahai kaum Ansar, mintalah kepada aku, niscaya akan aku mohonkan kepada Allah dan Allah akan langsung memberikannya untuk kalian. Maka kata Abu Ayyub, kalau ini tawaran dari Nabi dan hanya kita gunakan untuk dunia kita, tanaman kita, sungguh meruginya kita. Maka kata Abu Ayyub, wahai Rasulullah, yang kami minta, pada datangnya untuk minta apa? Beliau berdoa minta hujan. Tolong mintakan ampunan kepada Allah untuk kami kaum Ansar. Gak jadi minta hujan. Maka Nabi pun mengatakan Allahumma ighfir lil ansar wa abna'i abna'il ansar. Wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kaum Ansar, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Lihat tingginya cita-cita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala alam bisawab wal ilm. Namun juga bukan berarti seorang tidak boleh meminta dunia. Nah, dengan dia mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, ini sudah mencakup semua kebaikan dan terkhusus kebaikan agamanya. Nabi juga meminta kepada Allah tentang dunia untuk diperbaiki. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yaitu merupakan sumber keselamatanku, pokok perkaraku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah ekonomiku, duniaku, karena di sinilah aku hidup. Maka ada hadis yang berbunyi ni'mal malu salih fi yadir rajulis salih. Sungguh indah harta yang halal di tangan hamba yang saleh. Contoh kecilnya jamaah, ba'da Allah semuanya. Tanpa uang yang halal, kajian seperti ini tidak terselenggarakan. Butuh listrik, butuh internet, operasional ini, operasional itu. Tanpa ada saling sifat, saling sedekah di antara kita, patung-patung, enggak terselenggarakan. Walaupun terselenggarakan mungkin cuma sekali. Setelah itu donatur tetapnya udah mundur, kok ana melulu nih yang diminta. Ya. Tapi kalau semuanya punya sifat tolong menolong, mengeluarkan sesuai dengan apa yang dia miliki, maka jumlah yang besar menjadi ringan karena semuanya ikut melakukannya. Nah, tanpa uang gimana mau haji? Tanpa uang gimana mau umroh? Tanpa uang anak antum gak bisa mondok. Ya kan? Apalagi di Jakarta ini, sekolah ya Masya Allah. Ya biaya masuk ya. Tanpa uang gak bisa pergi kajian. Gak ada BBM sepeda motor. Jalan kaki jauh. Makanya Nabi saya meminta kepada Allah untuk diperbaiki dunianya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku. Karena di sini aku hidup. Maksudnya hidup, kita sedang hidup di dunia ini. Nah, kita telat beli pampers anak-anak aja udah hancur rumah kita. Hah? Sehari gak punya uang beli pampers, kacau dunia ini. Kiamat kubro. Ya. Nah, makanya Nabi mengatakan ni'mal malu salih fi yadir rajulis salih. Sungguh indah hidup itu tatkala seorang punya harta yang halal, ya, dan di tangan lelaki yang saleh. Makanya Nabi meminta kecukupan kepada Allah kan. Ya enggak usah muluk-muluk jamaah, yang penting cukup. Cukup berangkat haji, cukup beli rumah, cukup nikah satu lagi dan sebagainya. Yang penting cukup. Minta kecukupan ya. Kemudian Nabi mengatakan dan akhiratku yang aku akan kembali kepadanya. 6.
Dan seandainya dia minta dunia, maka lebih bagus lagi kata para ulama, dia berdoa seperti doa dalam istikharah. Misalkan dia ingin lewat PNS nih, maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, jika engkau mengetahui dengan lulusnya PNS aku lebih baik dan itu kebaikan untukku, maka luluskanlah aku. Tetapi jika engkau mengetahuinya jelek, maka selamatkanlah aku darinya dan berkahilah hidup. Itu kan doa dalam istikharah kan. Kalau sifatnya spesifik dan kita tidak tahu itu baik atau tidak. Nah, tapi kalau itu jelas-jelas baik secara agama, jangan kita berkata demikian. Nah, ya Allah, jika engkau tahu aku sholat zuhur itu baik, maka takdirkan ini nggak perlu, udah jelas-jelas sholat. Allah musta'an. Nah, jika saya sedang sholat dan ketika mau turun sujud rakaat terakhir, tiba-tiba terasa mau buang air besar. Nah, apakah sebaiknya dibatalkan salat wajibnya atau boleh ditahan hingga salam? Memang datang hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan la salata bi hadratil ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat di depan makanan yang sudah terhidang. Maka itu salah satu dari udzur syar'i, tidak salat berjamaah, tetapi bukan di setting akal-akalan, ya. Datang udah terhidang, itu udzur syar'i. Dan ini pentingnya ilmu. Dengan ilmu seorang tidak saklek. Kalau tanpa ilmu, Masya Allah orang berjenggot gak sholat jamaah gara-gara makanan. Lemah banget iman mereka. Dia gak tahu ini sunnah Nabi. Sebagian orang saklek karena tanpa ilmu. Ngurugi udah ngaji ente katanya ikut sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sholat jamaah ente tinggalkan gara-gara nasi mandi di depan ente udah terhidang. Padahal jelas hadis Nabi. La salata bihadratit ta'am. Bahkan Nabi mengatakan idza uqimatis shalah wa hadarul asya fabda'u bil asya. Apabila iqamah telah dikumandangkan dan hidangan makanan telah datang, mulai dulu dengan makanan. Ini Islam, agama dalil, agama rahmat, bukan agama logika dan perasaan. Syahidnya bukan itu. Sisi pendalilannya adalah sabda beliau yang setelah itu. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Dan tidak ada salat dan dia sambil menahan air kecil atau air besar. Nah, kata Syekh bin Baz dan para ulama lain yang mensyarah hadis ini, kalau sebelum memulai salat maka dia bereskan itu dulu supaya tidak mengganggu kekhusyuannya. Lalu bagaimana kalau salat udah mulai? Maka hukum asal setiap ibadah yang sedang kita lakukan adalah wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan ibadah yang sedang kalian kerjakan kecuali membuat dia sama sekali tidak khusyuk. Sampai-sampai dia sesak nafasnya karena menahannya. Sedikit salah bernafas turun dari bawah. Nah, ini wajib dia wajib keluar dari salatnya. Tapi kalau masih bisa ditahan, satu rakaat lagi masih aman, ini belum darurat. Baru lampu kuning, masih bisa nafas, aman. Tapi kalau nafasnya udah nggak aman, udah sesak, di mana kalau dia salah bernafas langsung berabe, itu masih wajib dia batalkan, kata Syekh bin Baz. Nah, wallahu taala alam bissawab. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz hafidzakallah, Allah yahfadzak. Izin bertanya, apa yang harus lebih diutamakan bagi generasi muda, anak-anak remaja dan lainnya menghafal atau mentadabburi Al-Quran? Ana pernah dengar kalau anak-anak remaja lebih baik fokus menghafal dulu mumpung masih empuk otaknya. Kalau orang tua udah nggak empuk ya. Atau seperti mengikir di atas batu. Benar, ini ucapan Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Ahmad. Beliau mengatakan al-hifdhu fi shighar kan naqshi 'ala al-hajar. Menghafal di waktu muda seperti melukis mengikir di atas batu. Ya, lukisan di atas batu, mengikir batu lebih kuat tentunya daripada di atas kayu yang akan dimakan oleh rayap. Dan memang tingkatan ilmu demikian. Kan para ulama mengatakan ilmu punya tingkatan. Yang pertama apa? Al-istima', mendengarnya, mencermati. Kedua al-hifdz, ya kan? Ketiga memahaminya, kemudian mengamalkannya. Hafalkan dulu sebagaimana para sahabat dulu kecil-kecil sudah menghafal Al-Quran. Seperti di antara mereka ada yang menjadi imam dan umurnya baru 6 atau 7 tahun. Sembari diajarkan tafsirnya pelan, ya, pelan. Wallahu a'lam bishawab, ilmu indallah. Di sini ada pertanyaan, saya mengerjakan salat maghrib di luar rumah.
Tapi saya belum sempat mengerjakan sholat ba'diyah maghrib karena saya sudah ditunggu orang dan belum sempat mengerjakannya. Sholat ba'diyah sudah terdengar adzan isya. Bagaimana cara mengerjakannya? Bisa diqadha antara adzan dan isya dan bisa juga setelah isya. Dalilnya hadis Ummu Salamah. Nabi pernah melakukan ba'diyah zuhur setelah selesai sholat asar karena tersibuk menyambut tamu ba'da zuhur. Ya, jangan saklek juga ya, ilmu juga ini. Karena sebagian orang karena pengen jadi soleh, jangan gara-gara tamu ninggalkan 2 rakaat sholat demi dunia ninggalkan akhirat. Akhirnya tamu nunggu di luar, dia selang sholat duha, tanggung nih 2 rakaat, biasanya saya 8 rakaat. Ini saklek namanya. Nabi pernah meninggalkan ba'diyah zuhur, terluput dari ba'diyah zuhur karena menyambut tamu. Kemudian beliau mengqadha'nya setelah salat asar. Ada salah seorang pejabat publik di sebuah daerah, dia dipuji oleh sebagian masyarakatnya. Kenapa? Karena setiap antara maghrib dan isya beliau nggak menerima tamu, selalu berzikir, sholat sunnah. Ya kalau tamu negara dia seorang bupati gimana? Ya kan? Nabi aja pernah meninggalkan tertuput dari salat berjamaah sehingga Abu Bakar diminta jadi imam oleh Bilal waktu itu. Kenapa? Karena menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi di antara sebagian sahabatnya. Setelah itu Nabi datang, kemudian Abu Bakar mundur, kemudian Nabi pun maju. Fikih. 6. Wallahu taala a'lam bissawab, ilmu indallah. Bisa diqadha antara adzan dan isya dan boleh juga setelah isya. Ketika kita menjadi makmum di dalam salat jahar, imam masih membaca doa istiftah. Kita sudah mulai membaca Al-Fatihah, tapi belum selesai Al-Fatihah kita, imam mulai baca Al-Fatihah. Kita lanjutkan Al-Fatihah, kita belum selesai, apa kita ikut mengikuti imam? Perintah untuk mengikuti imam dan larangan mendahulunya itu hanya dalam gerakan-gerakan zahirah, bukan dalam bacaan Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah duluan sebelum imam, ini tidak masalah. Nah, wallahu a'lam bishawab, ilmu indallah. Mohon Ustaz berikan nasihat kepada ummahat yang mengikuti kajian di masjid. Ini kencang dikit nih. Di Masjid Raya Cipinang Muara ini untuk menjaga adab-adab dan sopan santun dalam lingkungan warga sekitar Masjid Raya Cipinang Muara. Penting jemaah, akhlak masalah prinsip dalam agama kita. Nabi kita mengatakan inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nabi jadikan akhlak sebagai bukti benarnya akidah seseorang. Buruknya akhlak menunjukkan akidahnya tidak benar. Kalau akidahnya benar pastilah sempurna akhlaknya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Dan ini masalah besar jemaah. Sampai-sampai Nabi mengatakan orang yang paling dekat dari kalian denganku di hari kiamat nanti adalah yang paling bagus akhlaknya. Nabi juga mengatakan wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku jamin sebuah rumah di tempat yang paling tinggi dalam surga untuk siapa saja yang bagus akhlaknya. Nah, Nabi juga mengatakan ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnul khuluq. Tiada yang lebih memberatkan timbangan amal saleh seorang hamba di hari kiamat kelak selain dari akhlak yang mulia. Nah, dan karena akhlaklah banyak orang masuk ke dalam Islam dan dakwah yang mulia ini. Karena kemarin di saat kajian ada seorang ibu datang ke rumah saya menegur tamu saya sambil dengan nada tidak sopan, berkata, "Ibu kalau parkir yang benar dong." Padahal tamu saya sudah parkir berdasarkan arahan juru parkir yang mengatur parkir saat kajian. Amat disayangkan seorang muslimah yang hadir dalam kajian sunnah tapi tidak menjaga adabnya. Saya dan keluarga sungguh tidak ridho dengan perbuatan ibu tersebut kepada tamu saya. Sabar bu, kita masih di dunia bu. Ya, Allah berfirman wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lain. Atasbirun, akankah kalian bersabar? Nabi sedang di atas onta, pernah ditarik tali kekang ontanya, hampir jatuh Nabi kita dibuat oleh Arab Badui. Anggap aja ini akhwat Arab Badui bu, yang baru kenal sunnah, ya kan? Kalau emang dia kurang sopan.
kita pernah ditarik tali selendangnya oleh Arab Badui sampai membekas di lehernya. Setelah menariknya dia mengatakan, mana jatahku dari ghanimah. Ya. Nabi pernah duduk dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba datang Arab Badui kencing di dalam Masjid Nabawi. Gimana tuh Bu? Nah, anggap aja mungkin karena kejahilannya. Wa ja'alna ba'dhukum li ba'dhin fitnah. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Utsman bin Affan sedang khutbah di atas mimbar pernah ditarik kemudian ditusuk pahanya dengan kayu kecil. Nah, ujian. Terkadang jadi ustaz lebih berat lagi. Udah capek-capek ngisi kajian, dituduh nggak ikhlas lagi. Ya, dikatakan mak ustaz dakwah itu harus hikmah, harus begini. Padahal dia nggak ikut kajian. Ya, belajar juga enggak. Biasa itu. Sesekali dapat ujian seperti ini sebagai bumbu di dalam menuntut ilmu, ujian keikhlasan dan kesabaran kita. Nasihati dia baik-baik, doakan dia biar berubah. Ingat ayat Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Karena sebagian orang memang sepertinya diciptakan oleh Allah untuk menguji kesabaran kita, akhlaknya. Ada orang-orang seperti itu. Ya. Ana pernah diundang, ditelepon dengan bahasa ini untuk menghibur saja ya, bukan curhat ya. Bukan curhat nih, untuk menghibur saja. Karena ada sebagian orang memang bahasanya nggak sopan, Bapak Ibu. Ana pernah ditelepon oleh panitia, Ustadz, kami mengundang antum untuk ngisi di tempat kami, tapi kami cuma punya uang untuk berikan tiket bus. Bus naik 12 jam, 10 jam atau 11 jam. Ya, cuma untuk tiket bus, nggak ada yang lain. Kalau Ustadz mau ikhlas silahkan, kalau nggak apa-apa. Dalam hati anak bus. Kayak separah-parah di Yaman belum pernah deh ada badui kayak gini. Di Indonesia bisa seperti itu. Dan dilema menjawabnya ya. Kalau kita sedang ada kemampuan, bismillah. Naik motor pun kita sudah pernah. 7-8 jam. Ya, cuma kalau lagi nggak ada kemudahan. Ya. Salah jawab dia nggak ikhlas rupanya berdakwah ya, cuma mau naik pesawat. Udah enggak aja. Sabar ya ikhwah. Wa ja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitnah. Atasbirun wa kana rabbuka basira. Imam Malik itu disebutkan digibai oleh sebagian muridnya ketika beliau sudah lansia, udah jarang sholat berjamaah. Sempat digibai oleh sebagian murid-muridnya. Padahal kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-Alam An-Nubala, beliau punya uzur penyakit di bagian saluran pembuangan. Kalau beliau buang air kecil membuat bertahan lama di dalam toilet. Apa bahasa medis sekarang? Beser ya. Ya semisal dengannya lah. Kemudian Imam Malik mengatakan, aku tidak perlu mengklarifikasinya karena tidak semua uzur yang kita miliki harus kita sampaikan kepada manusia, kata Imam Malik. Ya. Bersabar ya ikhwah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fin. Nabi kata aja diperintahkan oleh Allah bersabar dengan para sahabatnya yang bertauhid. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahawa wa kana amruhu furuta. Bersabarlah engkau dengan ahli tauhid yang mentauhidkan Allah siang dan seburuk-buruknya saudara kita yang di atas tauhid dan sunnah, berjuta kali lipat dia lebih baik dari orang yang paling bagus akhlaknya tetapi tidak ada tauhid dan sunnah di dalam dadanya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun. Ya, atasbirun. Ana juga yang kayak gini biasa nih. Ada terkadang, Ustadz, karena kalau orang-orang kayak kami yang miskin gini ngundang antum mau nggak datang? Kenapa harus berbahasa begitu ya kan? Cuma kalau kita bawa ke dalam perasaan ya udah tiap hari kita tegang hidup ini. Ya, tiap hari kena vertigo kita. Ya udahlah anggap aja ini wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah tasbirun innallaha ma'as sabirin. Mungkin ini karena dosa-dosa ana sehingga Allah berikan orang-orang yang seperti ini. Ya kan? Ya anggap aja itu dosa kita. Sehingga Allah berikan badui untuk kita. Nah, Allahul musta'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Ya, dan
mempertemukan kita kembali di dalam syurganya sebagaimana telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.